Hai, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau buat nastar yang enak dan rasanya tuh bikin nagih, teksturnya lembut, ngeprul, dan lumer di mulut. Buat kalian yang baru banget pertama kali mau coba buat nastar, aku saranin coba resep ini karena memang dari segi rasanya menurut aku udah pas banget. Nah, untuk kualitas nastar yang lebih premium, kalian tinggal ganti aja bahan-bahannya terutama di menteganya. Kalian gunakanlah mentega yang berkualitas baik. Karena yang paling penting itu adalah teknik pembuatannya. Di video ini aku akan coba jelaskan pelan-pelan supaya nastar buatan kalian itu tuh tidak gagal. Yuk langsung ke proses pembuatannya. Siapkan 175 gram mentega. Kalau kalian gunain mentega, usahakan untuk memakai mentega dingin ya, karena itu berpengaruh ke tekstur nastarnya nanti jadi jauh lebih baik. Sedangkan kalau kalian pakai margarin, untuk margarin bisa kalian gunakan dengan suhu ruang aja. Lalu masukkan juga gula halus dan juga vanilla butternya. Di sini aku pakai setengah sendok teh vanilla butter karena dengan vanilla butter ini bisa mengurangi bau amis dari telurnya nanti. Kocok manual terlebih dahulu supaya nanti gula halusnya itu tidak berterbangan. Lalu kocok dengan speed rendah hingga semua bahannya itu tercampur rata saja. Pokoknya cukup tercampur rata saja dan lembut. Jangan lupa scrape bagian mentega yang menempel di pinggir-pinggir wadah supaya menteganya nanti bisa tercampur dengan rata. Setelah mentega dan gula tercampur rata dan lembut, tambahkan 2 butir kuning telur, aduk kembali hingga tercampur rata saja. Setelah mentega dan gulanya tercampur rata dan sudah lembut, ini aku mau masukkan semua bahan keringnya seperti susu bubuk, tepung maizena, dan juga tepung terigunya. Di sini aku pakai tepung terigu protein rendah. Aku tuang bahan keringnya sambil disaring ya, supaya tidak ada bahan kering yang menggumpal. Dan juga aku tuang bahan keringnya itu menjadi 2 tahapan, agar nanti waktu pengadukannya itu bisa lebih cepat dan lebih mudah. Di tahapan terakhir pengadukan, aku gunakan tangan untuk memastikan semua bahan sudah tercampur dengan rata. Saat adonan sudah bisa dipulung, itu artinya kalau adonan ini sudah siap dibentuk ya. Supaya bentuk dan ukurannya tuh sama rata, di video ini aku gunakan sendok takar ukuran 5 gram. Jadi kalau kalian nggak punya sendok takar, kalian juga boleh gunakan timbangan atau dikira-kira aja juga nggak masalah, itu sesuai selera aja. Untuk adonan kulitnya ini sudah aku takar semua, lalu untuk isian nanasnya, aku gunakan sendok takar ukuran 1 gram.
Untuk selai nanasnya, di sini aku sudah bulatkan dan simpan di chiller sehari sebelumnya. Dengan cara seperti ini, itu akan membantu proses pembentukan nastarnya. Jadi, untuk membentuk nastarnya nanti bisa lebih cepat dan mudah juga. Untuk proses pembentukan nastarnya, usahakan tangan kalian sudah dicuci bersih. Ambil satu adonan kulit nastar, lalu pulung sebentar. Kemudian ini boleh dipipihkan seperti ini. Setelah itu kita isi dengan selai nanas yang sudah kita bulatkan tadi. Lalu rapatkan kembali hingga semua permukaan nastar itu tertutup dengan rapat. Kalau dikira-kira sudah rapat seperti ini, lalu bulatkan kembali, perlahan aja. Ini kalau kalian perhatikan di video, ini aku bulatkannya itu mengambang aja ya, jadi melayang, nggak perlu harus ditekan sekuat mungkin, supaya nanti bentuknya itu bisa bulat sempurna. Pokoknya bulatkannya itu secara melayang aja, nggak perlu ditekan secara kuat-kuat, sampai permukaan kulit nastarnya itu terlihat mulus dan licin. Kemudian susun dengan rapi di atas loyang. Nah, untuk loyangnya ini aku tidak olesi apapun ya. Dengan cara yang sama, bulatkan semua adonan nastarnya itu sampai dengan selesai. Nah, ini dia semua adonan nastarnya itu sudah aku bentuk dan bulatkan ya. Kemudian ini aku mau panggang di suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih 40-45 menit sampai matang. Ini kalian sesuaikan lagi dengan suhu oven kalian masing-masing dan waktunya juga kalian sesuaikan lagi dengan oven kalian masing-masing. Di video ini aku panggangnya sekaligus dua loyang ya, jadi per 20 menit sekali aku tukar posisi loyangnya, dan dari atas aku pindahkan ke bawah, begitu juga yang bawah aku pindahkan ke atas. Lalu ini aku putar juga posisinya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, supaya nanti matangnya itu lebih merata. Setelah kurang lebih 40 menitan, nastarnya ini udah matang ya, dan dinginkan dahulu sebelum diolesi kuning telur. Sambil menunggu nastarnya dingin, di sini aku mau siapin dulu olesan kuning telurnya. Aku gunakan 2 butir kuning telur omega ditambah 1 sendok makan minyak, lalu aku aduk perlahan, kemudian disaring supaya nanti hasil olesannya itu lebih smooth. Nah, ini kalau disentuh sudah hangat-hangat kuku atau dingin, ini siap dioles ya. Kemudian ini oles permukaan nastar dengan kuning telur secara merata dan perlahan aja. Untuk olesan kuning telurnya, aku olesi sebanyak 2 kali ya. Jadi pastikan dulu olesan pertama itu sudah kering, lalu kemudian ditimpa dengan olesan keduanya.
Ini olesan pertamanya itu sudah kering ya, jadi boleh ditimpa dengan olesan kuning telur yang kedua. Olesi sampai semuanya selesai ya. Ini olesannya udah selesai ya, kemudian panggang kembali dengan api atas saja, suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit. Ini kalian sesuaikan lagi dengan oven kalian masing-masing. Supaya hasil nastarnya itu glowing, biasanya setelah keluar dari oven, nastarnya aku sapu-sapu menggunakan kuas atau tisu untuk menghilangkan uap panasnya ya. Jadi nanti hasilnya tuh nastar kalian itu olesannya ya terutama itu lebih mengkilat. Tapi ini opsional aja ya, supaya lebih cantik aja. Oke, ini nastarnya udah matang, ini enak banget menurut aku, manisnya itu pas, selain nanasnya sendiri itu ada rasa manis dan asamnya jadi balance menurut aku, dan juga tekstur nastarnya itu ngeprul, karena memang aku pakai tepung maizena ya, dan juga lumer di mulut, apalagi kalau dimakan selagi hangat, atau baru keluar dari oven, ini enak dan bikin nagih banget. Kalian harus coba ya, apalagi buat yang pemula, ini aku rekomendasikan. Terima kasih sudah tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya channel ini itu terus bertumbuh. Oh ya, di repeat ya. Bye-bye.